Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allaha ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Hadirin jamaah maghrib malam Ahad, alhamdulillah di sela waktu kita dari rumah menuju masjid melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kemudian kita secara rutin di malam Ahad berupaya tidak hanya sekedar lesehan menunggu sampai dengan Isya, akan tetapi kita berusaha mencari hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan itu menjadi petunjuk bagi kita dan dapat kemudian memperbaiki, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin saja di waktu-waktu selain ini kita habiskan dengan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak menyentuh kepada esensi dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dalam setiap pengajian Allah turunkan kepada kita hidayah, petunjuk untuk hidup dan kehidupan kita yang disampaikan oleh setiap pembicara, pemateri ya, yang menyampaikan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita mencoba memahami satu ayat yang disampaikan Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Tadi sudah disampaikan ayatnya ya, yang artinya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya ya. Wa adallahu Allaha ala ilmin. Kemudian
Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Kemudian Allah menyatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala basarihi, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Wa ja'ala ala basarihi gisawah, ya. Kemudian meletakkan tutupan atas penglihatannya. Faman yahdihi mim ba'dillah afala tazakkarun. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan dalam kesesatannya? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi ini Al-Jasiyah 23, inti pokoknya orang bisa mempertuhankan selain Allah dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya, ya. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya yaitu ketika ada semacam dialog tokoh Quraisy musyrikin Abu Jahal, ya, dengan Walid Al-Mughirah. Di dalam percakapan mereka, Abu Jahal menyampaikan kepada Walid Al-Mughirah satu kalimat yang cukup mengagetkan Walid Al-Mughirah. Kenapa mengagetkan? Karena ternyata Abu Jahal itu secara terang-terangan di hadapan Walid Al-Mughirah mengatakan sesungguhnya Muhammad itu benar, ya. Sesungguhnya apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Dia sejak kecil, sejak muda sudah kita akui kejujurannya. Artinya Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul itu sudah memperoleh julukan, gelar, atau sebutan-sebutan. Zaman orang ayeuna pangitan gelarnya, gelar. Sebutan-sebutan penghormatan, penghargaan yang disematkan kepada Muhammad adalah Al-Amin, ya. Orang yang jujur, dipercaya, amanah. Sejak remaja, dewasa, pemuda, ya. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, diakui oleh Abu Jahal. Dia sudah punya, aman bahasa orang mah, track record yang sangat baik. Sehingga saya yakin, cek si Abu Jahal itu, Muhammad itu benar, ya. Lalu kata Walid Al-Mughirah, kenapa Anda mengatakan seperti itu? Bagaimana nanti kalau penduduk Mekah, ya, mengatakan, bukankah Anda ini orang yang berada di dalam golongan strata status sosial yang paling tinggi di Mekah? Nanti Anda akan dicemoohkan oleh orang-orang, oleh perempuan-perempuan, oleh gadis-gadis. Di pikiran ku Abu Jahal, nya oge bener sebenarnya. Nah, ini sini yang kemudian masuk unsur hawa nafsu, ya. Jadi berdasarkan pemikiran akal sebelumnya, Abu Jahal itu mengatakan Muhammad itu benar, apa yang dibawanya benar, ya. Tetapi karena faktor tadi disebutkan, ya, gengsi, ya. Gengsi itu faktornya banyak, ya. Kita gengsi misalnya bertemu atau masuk di dalam satu kelompok orang yang misalnya tidak selevel dengan kita, itu kita sebut gengsi atuh.
Biasa kita makan-makan kuliner di tempat-tempat yang berkelas, ya. Tiba-tiba diajak ku babaturan ka warteg Bahari. Naon komentarna? Gengsi atuh. Ya, biasa orang kamek di, biasa orang meuli Pizza Hut, biasa orang meuli segala macam yang harganya itu satu porsi di atas 100.000, ya kan? Di atas 100.000. Ketika diajak kulineran di sisi jalan, ya seperti tadi, ya, dia mengatakan gengsi, ya. Jadi gengsi itu persoalan kelas, ya, dalam masyarakat. Ya, makanya kelompok apakah itu perumahan, ya. Perumahan itu juga menunjukkan status sosial. Saibi jeung Cijerah, nah, gitu kan. Nah, upami orang mentas ka seberang ningali sepanjang jalan, sepanjang walungan nu aya di barisan dia, katingalina indah tanapi teu indah. Ya, rungsep segala gitu kan. Ai pas orang ningali ka ditu, paralus gitunya. Nah, cek orang ditu pindah ka dieu gengsi atuh. Ya, beda kelas. Nah, jadi Abu Jahal merasa gengsi menerima kebenaran. Ya, yang tadinya secara akal dia terima, kemudian setelah melihat merasakan status sosialnya memang paling tinggi, ya, di dalam struktur masyarakat jahiliyah Mekah di sana, ya. Maka dia kemudian tidak mau dan bahkan menyatakan, ya, di dalam dialog dengan Walid Al-Mughirah, kalau begitu saya tidak akan menerima sampai kapanpun, ya, apa yang dibawa oleh Muhammad. Nah, ini ya tadi ada kata-kata di dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Jasiyah tadi, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah. Jadi dia sudah menyatakan tadi dengan gengsi, dan di situ adalah keterlibatan hawa nafsu, ya, sehingga menutup semua, ya, kebenaran, baik yang masuk ke telinga, baik yang dia lihat, ya, baik yang masuk ke dalam hatinya, ya, itu oleh Allah kemudian ditutup, ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan innallazina kafaru sawaun alaihim, ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Apakah mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan? Podo wae, sami mawon, sama saja bagi mereka. Ya, maka Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Nah, jadi ada kesamaan, ya, karena orang kafir tadi itu, ya, menutup dari kebenaran, yang itu dengan faktor-faktornya tadi gengsi dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti orang Yahudi, Bani Israel dan lain sebagainya tidak mau menerima kenabian, kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, padahal dia tahu akan ada nabi terakhir. Di dalam Taurat sudah ditekankan akan ada nabi akhir yang dia tunggu-tunggu dari kelompoknya. Bani Israel merasa, ya, turunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur Siti Sarah, kemudian lahir Nabi Ishak, ya.
Nah, itu menurunkan Bani Israel. Sementara jalur Nabi Ibrahim melalui Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, dan di situ terputus dari Nabi Ismail, tidak ada nabi sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu seolah-olah Siti Hajar itu ya aman orang enak nu anom nu itu nu sepuhnya nu anom teh nya kudu sepuh mah digalakan gitunya. Nah, jadi merasa paling tinggi, ya kan? Merasa paling tinggi mereka, gitu kan? Nah, sehingga ketika muncul ternyata bukan dari karangan mereka, ya, bukan dari Nabi Ishak dan ke bawah, mereka tidak mau, ya, menerima isi Taurat yang mengatakan akan ada nabi akhir, ya, setelah Nabi Isa. Nabi Isa sendiri menyatakan demikian. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan, ya, bahwa Nabi Isa itu mengatakan mim-ba'di ismuhu Ahmad, akan ada rasul, ya, setelahku yang namanya Ahmad, ya, yaitu adalah nama lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gengsi itu karena hawa nafsu tadi tidak mau menerima kebenaran. Nah, jadi hadirin sekalian, di sini Allah dalam Al-Jasiyah 23 jelas-jelas mengatakan bahwa ternyata hawa nafsu bisa mempertuhankan dirinya, menjadikan dirinya itu Tuhan. Bayangkan, ya. Di dalam salah satu buku yang ditulis oleh almarhum Imaduddin Abdurrahim, ya, beliau lulusan fisika ITB, ya, yang kemudian menulis buku Kuliah Tauhid, ya. Kuliah Tauhid diterbitkan oleh Salman ITB. Sampai sekarang buku itu terus dikaji, walaupun beliau tulis sekitar tahun 80-an, 82, ya, kurang lebih tahun 82-83, buku Kuliah Tauhid, ya. Nah, di dalam buku itu Imaduddin menjelaskan arti Tuhan, ya, supaya ini juga jelas bagi kita, Tuhan teh siapa, ya. Dalam buku itu dikatakan bahwa yang disebut Tuhan itu segala sesuatu, ya. Ini garis bawahi, segala sesuatu, apapun, ya, yang mempengaruhi seseorang. Satu, mempengaruhi, ya. Setelah mempengaruhi apa? Mendominasi seseorang, mengatur seseorang, ya, mengendalikan seseorang, ya, sehingga seseorang itu, ya, turut patuh kepada segala sesuatu itu, ya, mengikuti, patuh tunduk kepada segala sesuatu itu. Oh, ya. Nah, ini jadi tinggal nanti dicari pengertian yang bisa menundukkan kita itu apa, yang bisa mempengaruhi kita itu apa, yang bisa mengatur kita itu apa, yang mendominasi kita itu apa, sehingga kita itu ikut aja dengan sesuatu itu. Dan itulah Tuhan, kata Imaduddin Abdurrahim, ya. Naon segala sesuatu itu, ya. Makanya ini kalau di segala sesuatu berarti ini apa? Salah satunya menurut ayat ini adalah hawa nafsu. Oh, ya. Jadi hawa nafsu juga bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Karena kita menuruti hawa nafsu, dikendalikan hawa nafsu, dipengaruhi hawa nafsu, dan bahkan mengikuti apa yang diinginkan hawa nafsu kita. Ya. Nah, jadi hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan, ya. Mengatur hidup kita, diatur ku Allah, kumaha aing we,
Ya, kumaha dewek we. Diatur ku Rasulullah tintah nyontok. Urang teh teladan saur Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah itu terdapat keteladanan yang baik. Sesempurna-sempurnanya makhluk yang Allah ciptakan membawa risalah, yaitu aturan Allah, Quran dan agama Islam, dan kita diperintah mengikuti apa yang dibawanya. Hawa nafsu kita menolak. Nah, ini berarti hawa nafsu kita itu sedang menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita rinci, silahkan. Berapa banyak aturan-aturan Allah yang dilanggar? Berapa banyak ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita abaikan? Nah, berarti kita sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Hati-hati, karena kalau itu kita yakini, misalnya begini, ada keyakinan Islam itu Islam itu benar, tapi yang lain juga ada yang benarnya. Nah, hati-hati Pak, itu berarti kita sesungguhnya sudah jatuh kepada kemungkaran. Satu sisi meyakini Islam benar, sisi yang lain juga benar. Selain yang diciptakan oleh Allah, dibuat oleh manusia, aturannya itu benar. Ya, ini berarti kita sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, tandingan selain Allah. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Baqarah 165. Ya. Wa minan nasi mayattahizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asaddu hubbalillah. Ya. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah tuh, ya. Mereka mencintai tandingan itu. Mereka mencintai tandingan Allah itu. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Aya nu disebut ngaji jalan, ya, hura-hura jalan. Begitunya. Kalau mau maksiat hayu, ke pengajian hayu. Segala osok, ya. Gitu. Ini hati-hati. Ini ayat 165 itu menggambarkan tadi. Dari Allah yakin benar-benar. Anu dijieun ku jalma, oh bener tage. Kunaon? Itu bener. Nah, hati-hati dalam masalah keyakinan, jalan hidup keselamatan. Tidak ada jalan hidup keselamatan melainkan jalan hidup keselamatan yang diturunkan dari Allah. Yang dibuat manusia itu kebenarannya tidak mutlak. Ayeuna dianggap benar, isuk sore geus salah. Ya. Kita buat undang-undang akarak cikeneh kamari diketok palu, isukan geus aya nu hayang ngayudisial review ka Mahkamah Konstitusi. Ieu cenah bertentangan jeung Undang-Undang Dasar ayat sakieu. Baru diketok satu malam, ya. Kalau mau eta aturan putusan MK nomor 80 mah ya. Aya nu apal. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memperbolehkan usia calon presiden wapres 35. Padahal aturanana kudu 40. Ya. Diketok palu malam hari keur jelema sarare. Ya. Gitu. Poe libur deh, Pak. Punten. Pare teh poe Sabtu. Hanya poe Sabtu memutuskan keputusan yang sangat penting gitu ya. Untuk
seseorang saja, gitu ya. Nah, sekarang sudah digugat, banyak yang menggugat, bahkan keputusan MK Mahkamah apa itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Jimli As-Siddiqi, ya, bahwa keputusan yang diputuskan oleh Ketua MK nomor 90 itu melanggar etika. Jelas ya. Makanya ketuanya langsung diberhentikan. Ketua yang memutuskan MK nomor 90 yang meloloskan umur jadi presiden atau wakil presiden itu 35 tahun diberhentikan. Mangna Pak Li ya. Mangna dieureunkeun jadi ketua. Ya. Tapi karena sudah iyanya tuh tadi kan hukum yang dibuat manusia itu gitu. Geus kesana ngelanggar etika tapi naon? Keputusan MK itu final and binding, gitu ya. Keputusannya itu tuntas dan tidak bisa ya dikoreksi. Jadi yang ngajaga wibawa ya teu bisa nya kajeun salah ge. Tuh kajeun salah ge. Ya final and binding. Ya. Tapi melanggar etika, kumaha itu? Keputusannya melanggar etika. Artinya di sini etika seolah-olah di bawah daripada norma ya hukum ya akhlak mah dihandap ya nu penting mah keputusan hukum itu penting ya. Nah jadi ini yang tadi dikatakan ya bahwa jangan sampai kita ternyata menandingi. Nah, jadi yang kedua tadi ya, hawa nafsu itu bisa berbentuk andad. Andad itu adalah tandingan salian ti Allah Subhanahu wa taala yang disebut Tuhan, yang tadi bisa mempengaruhi, mengendalikan ya, kemudian mengatur, mendominasi seseorang sehingga kita itu taat kepada sesuatu itu. Ya. Nah, jadi ini memang kita sedang membahas ayat-ayat akidah ya. Ayat-ayat tauhid supaya apa? Karena memang Allah menurunkan nabi dan rasul itu untuk menegakkan di muka bumi ini kalimatullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. La hukma illa lillah. Ya, jadi kalau kita sekarang menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti kita juga harus meyakini la hukma illa lillah. Tidak ada aturan yang paling sempurna kecuali aturan yang datangnya dari Allah. Jadi ulah narima aturan selain ti Allah. Kumaha tuh cenah eta. Nah, jadi gini, kalau manusia membuat aturan ternyata itu ma'ruf ya, ma'ruf itu baik untuk kehidupan dan tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu ma'ruf namanya, boleh. Makanya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan amar ma'ruf nahi munkar. Diperintahkan untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf di sini artinya yang sesuai dengan syariat, dan apapun yang ada aturan-aturan, tata tertib dan lain sebagainya yang dibuat manusia selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu ma'ruf. Ya, kita ma'rufnya misalnya undang-undang lalu lintas. Cenah leumpang teh kudu di sebelah kiri. Nah, urang di kenca ya. Gitu. Atau apapun lah, lampu, kita lampu lalu lintas ya, dari mulai hijau, kuning, merah, itu kan baik ya untuk mengatur ma'ruf gitu. Taati gitu ya. Kan Rasulullah pernah menyatakan urusan dunia
itu urusan kalian ya. Dalam arti urusan kalian yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu maksudnya. Jadi urusan dunia urusan maneh pek we pek teh teuing sok. Bukan begitu maksudnya. Silahkan dengan akal, pikiran dan lain sebagainya, kembangkan teknologi dan lain sebagainya yang baik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dibawa oleh agama Islam. Nah itu maksudnya ya. Nah jadi jelas sekali hadirin sekalian ya, Al-Jasiyah ini menyasar kepada setiap diri kita ya. Kalau kemudian kita menjadikan hawa nafsu dalam diri kita, kemudian berselisih dengan aturan Allah, berselisih dengan aturan Rasulullah, berarti kita sudah mempertuhankan hawa nafsu. Nah, ini sudah gugur syahadatnya dari sisi tauhid. Jadi apa yang kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu hanya di bibir saja. Hanya di bibir saja. Kenapa? Buktina hawa nafsuna leuwih dominan. Ya, tinimbang aturan Allah, Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya nu dipakai dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi banyak sekarang orang-orang ilmuwan, intelektual mengatasnamakan juga agama ya. Itu dengan hawa nafsunya seolah-olah ya berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Nah, ini kita jangan sampai ternyata hawa nafsu itu seolah-olah di luar kelompok agamawan. Ternyata kelompok agamawan juga kalau dia menjadikan hawa nafsunya, dia bisa mengotak-atik ayat ya. Yang di dalam Al-Qur'an orang-orang munafik itu istarawud dolalata bil huda. Nah, ya. Istarawud dolalata bil huda. Ya. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi ayat-ayat disulap ya, untuk apa? Menyesatkan orang lain. Dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ucapan kalimat doa ya, berisi doa. Nah, ecek ilmuwan ieu, ecek intelektual ieu, dia mengatakan eta sarua jeung selamat pagi, jeung selamat siang, jeung selamat malam. Ya teu kudu cenah. Teu kudu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ge. Selamat pagi, selamat ita ge geus alus. Ya. Nah, coba bandingkan sok mangga diaos. Naon hartosna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jeung selamat malam. Sami henteu? Sami henteu? Nah, eta berarti normal urang. Ya. Nah, berarti nu tadi nu ngaranna intelektual, kajian gelarna profesor geus make hawa nafsu. Gitu. Aya deui intelektual muslim mengatakan la ilaha illallah teh artina tidak ada Tuhan, ditulisna make T kecil kecuali Tuhan, ditulis make T besar. Nah, gitu. Ya, eta cek si intelektual teh. Nurholis Majid pernah dia mengatakan, ayeuna mah geus jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Adik cek Nurholis Majid, Allah teh Tuhan-Tuhan keneh. Jadi teu kudu diterjemahkeun ku Allah. La ilaha illallah teh da artina oge Allah teh Tuhan. Terjemahkeunana ditulisna tidak ada Tuhan, T-na nu hiji hurufna leutik, T kecuali Tuhan make huruf gede. Nya ditulis mah meureun kaharti bedana nya. Tapi ketika diucapkan sama atau tidak? Sama. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Makanya orang rek nyarita tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Gitu kan? Nah, jadi ini contoh hawa nafsu ya, ketika masuk ke dalam kebenaran dia mengobak-abik, mengacak-acak kebenaran yang datangnya dari Allah yang tadi dalam Al-Qur'an, bahkan dia membeli ayat-ayat itu samanang qalila dengan harga yang sedikit. Ya, neang upah eta teh. Da memang ternyata
proyekna yang maneh nama gede dibere ti Amerika dana penelitian tajang ngancurkeun ayat-ayat Quran teh $1 juta ya proposal. Jangan ngancurkeun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat keraguan kepada umat Islam, proyekna teh didanaan ya ku orang barat, ke negara dengan ya supaya menyesatkan akidah tauhid keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, janten babak kahijinya kita nanti berbicara tentang nanti kita lanjut bentuk-bentuk Tuhan ya. Sepados apalnya urang teh nyembah ka Allah teh leres-leres kumargi aya Tuhan selain Allah anu kudu disingkirkeun ku urang. Nu mana wae tangke episode berikutnya supaya orang apalnya pangeran teh saha, Allah teh saha, ya Sang Hyang teh saha, kan orang teh macam-macam ya, sembahyang ya kan ya, sembah menyembah kepada Hyang. Hyang saha? Hyang Widi. Ya, para hyangan tuh seueur istilah-istilah anu seolah-olah oleh orang-orang tertentu dianggap sarua keneh cenah Tuhan anu disembah ku selain Islam Tuhan sampeyan lagi. Ya, nah, jadi nanti kita akan bahas untuk apa? Untuk memperkuat akidah dan tauhid kita. Sakitu anu tiasa kapihatur sementawis. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.